Organisasi keagamaan sejatinya adalah sebuah gerakan sosial kemasyarakatan. Mereka mestinya tidak berurusan dengan profit dan pengembangan usaha. Karena kalau memikirkan profit, itu lebih cocok dilakukan oleh perusahaan. Ormas keagamaan bahkan memiliki ruang lingkup yang lebih khusus lagi. Mereka terbentuk untuk mengurusi persoalan keagamaan demi kemaslahatan masyarakat. Kalau kemudian ada cabang urusan pendidikan dan kesehatan, itu masih bisa dimaklumi. Tapi jika masuk ke wilayah bisnis, ini bahaya. Agama bisa dijadikan tameng. Belum lama ini, pemerintah telah menetapkan peraturan baru yang mengizinkan ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK. Peraturan ini mulai berlaku sejak 30 Mei 2024. Memang pemerintah telah menjelaskan yang mendapat hak pengelolaan tambang itu bukan ormasnya, tapi badan usaha di dalamnya, semacam koperasi di dalam ormas keagamaan tersebut. Namun itu tidak bisa menepis stigma terhadap ormas tersebut. Lagi pula, badan usaha itu juga dikendalikan oleh ormas. Dengan kata lain, unit usaha itu adalah ormas tersebut dalam bentuk lain. Peraturan ini menimbulkan beragam reaksi di masyarakat, termasuk dari ormas keagamaan itu sendiri. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menyambut baik keputusan ini. Dia menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU telah siap dengan sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap, dan jaringan bisnis yang kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan NU dalam mengelola WIUPK dengan baik, memanfaatkan sumber daya demi kepentingan organisasi dan masyarakat luas. Namun, tanggapan berbeda datang dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Meskipun memberikan apresiasi terhadap keputusan Presiden, PGI secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola tambang. Ketua Umum PGI Gomar Gulto menekankan bahwa izin usaha tambang tidak boleh membuat ormas agama kehilangan daya kritisnya. Ia menambahkan bahwa ormas keagamaan seharusnya lebih fokus pada pembinaan umat daripada terlibat dalam bisnis pertambangan yang kompleks dan menantang. Sikap serupa juga diutarakan oleh Uskup Agung Jakarta Profesor Ignatius Kardinal Suharyo Harjo yang mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Kardinal Suharyo menegaskan bahwa KWI tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang, karena menurutnya pengelolaan tambang bukanlah wilayah yang seharusnya dijalankan oleh organisasi keagamaan. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa fokus utama ormas keagamaan adalah pada pelayanan rohani dan pembinaan umat, bukan pada aktivitas bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Keputusan PGI dan KWI itu mencerminkan pandangan yang jernih. Mereka benar-benar berpegang pada hitoh, bahwa ormas keagamaan harus berkhidmat dalam urusan agama. Mereka tidak boleh mengurusi hal-hal rendah di luar itu. Keputusan pemerintah untuk memberi kewenangan kepada ormas keagamaan dalam mengelola WIUPK ini memang bermasalah. Ada kekhawatiran keterlibatan ormas keagamaan dalam bisnis pertambangan dapat mengalihkan fokus utama mereka dari pelayanan rohani dan pembinaan umat. Selain itu, pengelolaan tambang memerlukan keahlian khusus dan pemahaman yang mendalam tentang industri pertambangan, termasuk aspek teknis, lingkungan, dan sosial yang kompleks. Ormas keagamaan yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang ini berisiko menghadapi tantangan besar yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan usaha dan kredibilitas mereka. Melibatkan ormas keagamaan dalam sebuah bisnis akan menimbulkan preseden buruk. Nanti bisa jadi akan ada pembenaran atas nama agama, bahwa menolak tambang sama halnya menolak ormas agama. Kemudian ditanamkan dalam kesadaran publik, menolak tambang sama dengan menolak agama. Bisa dibayangkan bagaimana kekacauan akan timbul nantinya. Masyarakat akan memandang ormas keagamaan, bahkan agama itu sendiri dengan rendah dan penuh permusuhan. Hal itu kemudian akan mengikis rasa hormat dan kepedulian mereka pada ormas keagamaan tersebut. Jika ormas keagamaan ikut cawe-cawe dalam industri tambang, maka ia kehilangan legitimasi moralnya untuk mengkritik dampak tambang, karena ia kehilangan keberpihakan dan komitmen sosialnya kepada masyarakat.
Praktik pemberian porsi tambang pada ormas keagamaan itu benar-benar berbahaya, seolah-olah ormas keagamaan sedang dijinakan dengan sedikit pembagian dari pemerintah. Dengan tambang itu, ormas keagamaan akan terbiasa untuk diam terkait isu-isu lingkungan, atau yang lebih buruk, sama sekali tidak berani mengkritisi kebijakan pemerintah yang menyimpang. Poin penting lain yang perlu diwaspadai adalah soal tradisi rendahnya akuntabilitas dan transparansi. Ormas keagamaan akan menjadi korban demoralisasi karena ikut rebutan jatah dari pemerintah. Pada akhirnya, mereka akan ikut terseret dalam kasus korupsi yang merajalela di dalamnya. Inilah yang perlu kita jaga bersama-sama, karena kita mencintai ormas keagamaan dan menghendaki mereka tetap kritis dan rasional. Posisi mereka adalah jembatan yang menghubungkan kepentingan orang banyak dengan pemerintah. Ormas keagamaan jangan sampai jadi cecunguk yang gampang disuruh-suruh karena telah mendapatkan jatah. Jangan sampai gara-gara tambang setitik merusak ormas keagamaan sebelanga.